Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Iskandar. Kebetulan di sini saya sebagai guru yang mengajar mata pelajaran sosiologi di SMK Plus Sukaraja. Selamat siang, Pak Dery. Selamat siang, alhamdulillah. Pak Dery, kemarin kan kita sudah berencana untuk bertemu hari ini ya. Kira-kira tujuan pertemuan kita hari ini tentang apa ya? Selamat siang juga Ibu. Hari ini kalau sesuai rencana, saya ingin bertanya berkenaan dengan permasalahan khususnya di SMA Plus Sukaraja berkaitan dengan perkembangan anak yang lebih eksplisit lagi berkenaan dengan permasalahan anak yang sedang saya hadapi saat ini. Seperti yang Pak Dery tadi sampaikan, bahwa kalau pertemuan kita hari ini adalah untuk memperbaiki kita keberadaan peserta didik kita. Kriteria peserta didik yang seperti apa yang ingin Pak Dery capai? Kalau ditanya berkenaan dengan kriteria anak, itu berhubungan dengan idealis atau keidealan bagaimana anak itu kondisi psikis dan juga pola belajar yang baik. Tapi saya pribadi, kalau ditanya bagaimana anak yang baik itu adalah anak yang bisa pertama itu mengikuti pembelajaran dengan baik, dan juga anak yang bisa bergaul dengan temannya, teman sebayanya tanpa ada gap atau tanpa dia halangan lain. Contohnya berkenaan dengan penghargaan, berkenaan dan lain. Kira-kira misalkan keadaan kondisi anak-anak yang sedang dihadapi dari selama ini, kalau kita hitungkan dari kita nilai dari angka 1 sampai 10, kira-kira keberadaan anak peserta didik Pak Dery itu sekarang ada pada level berapa? Kalau dilihat dari objektivitas, saya menilai anak-anak atau usia didik saya dari rentang 1 sampai 10, kemungkinan di rentang 8 atau 7. Jadi kebanyakan mayoritasnya 8, artinya 8 itu sudah menunjukkan hal-hal baik. Banyak anak-anak di kelas yang sudah mengikuti, sudah bisa bergaul dan lain-lain. Dan ada juga sebagian kecil atau minoritas yang masih belum bisa mengikuti dengan baik, dan juga di kehidupan pertemanan sosial mereka belum bisa terbentuk dengan baik. Tadi dikatakan Pak Dery bahwa level anak-anak yang Pak Dery miliki ada pada level berapa? Sekarang Pak Dery ini di angka 10. Kira-kira kekuatan apa yang Pak Dery miliki untuk mencapai hal tersebut? Sebetulnya ada beberapa teori ya, kalau ingin membentuk anak itu dengan baik. Tentunya ada 3 yang saya pelajari dan sudah diterapkan berkenaan dengan pembentukan karakter anak. Yang pertama itu adalah formal. Formal itu berada di sekolah. Kalau informal itu adalah pembentuknya yang di keluarga, dan non formal itu adalah teman sebaya. Saya kira kalau ingin membentuk anak dan meningkatkan anak di beberapa hal tersebut, tentunya tidak bisa hanya di sekolah. Harus ada kerjasama antar stakeholder itu yang saling berkaitan. Kalau saya berbicara tentang bagaimana anak yang ideal, tentunya harus dibentuk dulu dari keluarga. Setelah itu didorong di rumah, di sekolah, maaf. Dan yang terakhir nanti akan disempurnakan dari pemilihan lingkungan yang baik, sehingga nanti terbentuk dan akan meningkat terus-menerus berkenaan dengan kualitas anak. Dan solusinya adalah seperti yang tadi saya bilang, nanti di akhir tahun orang tua wajib datang untuk mengetahui perkembangan anak. Tentunya yang ada di sekolah ya yang umum, karena perkembangan anak itu biasanya orang tua yang paham. Sedikit banyak perubahan anak orang tua yang tahu, sehingga nanti bisa dikondisikan dan dikoordinasikan dengan orang tua apa-apa saja yang perkembangan baik dan tidak. Setelah itu akan ditemukan atau ditemui hal-hal baik atau tidak. Dan kebanyakannya yang ngomong alhamdulillah di sini karena sudah ada sistem yang mengatur anak-anak berkembang dengan baik, dan juga orang tua bisa bekerja nyaman. Tadi dikatakan Pak Dery bahwa untuk melaksanakan strategi tadi itu diadakan dengan misalkan pertemuan orang tua atau parenting gitu ya Pak. Kemudian biasanya kan dalam setiap langkah itu biasanya kita temui yang namanya hambatan. Kemudian cara mengantisipasi hambatan tersebut bagaimana yang akan dilakukan oleh Di sekolah saya, kalau boleh jujur,
ada gap antara satu orang tua yang anaknya tidak mondok atau ngobong, dan juga anak yang ngobong. Jadi nanti permasalahannya, hambatannya itu adalah bagaimana cara saya menemui orang tua yang anaknya ngobong, karena memang orang tua yang anaknya ngobong biasanya jauh, dan anak yang orang tuanya tidak ngobong biasanya dekat-dekat atau bisa terjangkau. Nah, kalau untuk yang orang tua yang anaknya tidak ngobong itu bisa dipanggil ke sekolah. Saya kira itu bisa akan berjalan dengan baik. Nah, yang jadi pertanyaan, hambatan itu bagi orang tua yang ngobong dan jauh, itu biasanya saya mengadakan nanti di akhir tahun, ketika nanti pembagian rapot di mangsa di PAS sebenarnya sudah akhir. Tadi dikatakan Pak Deris bahwa untuk mencapai sesuatu tujuan yang sama itu tidak bisa dibangun oleh satu sisi ya, tapi harus dibangun dari lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kira-kira hambatan apa saja yang Pak Deris temukan sehingga pencapaian target yang diusahakan oleh Pak Deris itu terasa tidak maksimal? Karena berkaitan dengan hambatan sekarang itu kebanyakan banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar kita sebagai guru. Contohnya media sosial. Dalam satu hal itu pula bisa mempengaruhi luar biasa kepada tumbuh kembangnya pola pikir dan juga tingkah laku anak. Di zaman sekarang memang kita tidak bisa memungkiri setiap anak tidak bisa kita tidak mengenalkan dengan teknologi, karena teknologi juga banyak manfaatnya. Tapi di sisi lain, kembali lagi ke pembahasan awal tadi, bahwa memang teknologi itu yang memang membawa efek buruk kepada anak, apalagi dengan filter yang tipis. Artinya kalau anak tidak dibentengi dengan agama atau tidak dibentengi oleh sekolah yang baik berkenaan dengan pembinaan, itu menjadi hal yang pasti berkenaan dengan hambatan yang akan terjadi. Pak Deris, terima kasih atas jawaban Pak. Kemudian masih ada ya pertanyaan ini, apa komitmen Pak Deris terhadap rencana aksi tersebut? Kemudian siapa yang dapat membantu rencana Pak Deris dalam melaksanakan atau menjaga komitmen tersebut, dan juga bagaimana dengan tindak lanjut dari strategi ini? Berkenaan dengan rencana komitmen, memang dari awal juga ini berkaitan dengan yang kedua juga, jadi siapa yang akan membantu ya. Jadi biasanya di awal tahun saya dengan yayasan termasuk yang menaungi beberapa sekolah itu diadakan rapat terbatas, hanya wali kelas, guru, dan juga pihak yayasan berkenaan dengan komitmen bagaimana cara mendidik anak yang mondok dan juga yang ini. Biasanya yang membantu itu yang paling dekat itu adalah siswaan dan juga kepala sekolah. Kepala sekolah akan memberikan arahan bagusnya seperti apa perkembangan anak, dan juga nanti kalau ada laporan-laporan dari masyarakat harus diapakan, terus setelah itu ditindaklanjuti. Dari hal kecil pula nanti akan bisa meneliti ini anak akan melakukan hal apa gitu, kemungkinan terburuknya. Setelah itu pihak sekolah diwakili yayasan dan kepala sekolah mungkin yang koordinator utamanya diadakan pertemuan dengan wali kelas biasanya. Di sini kasusnya adalah saya sendiri. Dan juga ini sudah terjadi beberapa kasus dan juga alhamdulillah sudah tertangani dengan baik karena ada komunikasi yang baik dan dibantu oleh yayasan tentunya dari kelas. Dan harapan dari yang ketiga pertanyaan tadi, tindak lanjut dari coaching ini sebetulnya ini hanya permulaan, hanya pembukaan. Harusnya ini nanti akan berlanjut, baik itu secara seminar, baik itu melihat perkembangan anak, laporan, dan lain-lain, sehingga memang tidak terputus antara output sampai input maupun ke outputnya seperti apa bisa terlihat.